Shalom, Awewane, Raismawane, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Pada pagi hari ini Selasa tanggal 17 November 2020. Senang sekali berjumpa kembali dengan umat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan pada kemarin hari juga akan tetap menjadi bagian, kesehatan dan penjagaan Tuhan menjadi bagian kita semua di pagi hari ini. Sebelum kita membaca renungan kita, menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan melalui renungan pagi untuk hari bekerja kita ini, mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa, kami siap untuk menerima mana-Mu di pagi hari ini yang kiranya cukup untuk menjadi berkat di dalam kehidupan rohani kami di sepanjang hari bekerja kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Kebenaran akan menaklukkan dunia. Amin. Ya. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau kita membaca renungan pagi kita menceritakan pada waktu Yesus sudah naik ke dalam kerajaan surga, meninggalkan akan murid-muridnya, ketika ia menjanjikan roh penghibur yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Lalu pada pagi hari itu ketika Roh Kudus dicurahkan kepada umat-umat atau murid-murid yang sedang berdoa dan berpuasa, mereka menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa dan ribuan orang menerima Yesus. Kemarin kita sempat membahas bagaimana ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka satu upacara kudus yang harus ia lewati, yaitu baptisan. Sama dengan yang terjadi ketika curahan Roh Kudus memberikan kekuatan bagi murid-murid untuk menyampaikan tentang berita kabar baik tentang Yesus. Ribuan orang mengaku menerima Yesus, dibaptiskan ya pada hari itu ya. Dan sebagai wakil-wakil Kristus, rasul-rasul harus memberikan kesan yang menentukan kepada dunia. Walaupun dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya White mengingatkan kepada kita bahwa latar belakang dari murid-murid Yesus ini, kalau dalam renungan pagi dikatakan orang yang hina. Oleh karena mungkin latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan mereka, sepertinya mereka dianggap rendah. Tapi tidak di mata Tuhan. Ya. Karena pikiran pendengar akan dibawa dari mereka kepada Juru Selamat. Tetapi Kristus memberikan bekal kepada mereka yang cukup. Jangan terfokus kepada latar belakang. Tetapi ketika kita melihat, kita menerima Yesus, mari bawa umat-umat Tuhan, jiwa-jiwa ini untuk melihat kepada Yesus. Ya, lebih terus dan terus melihat kepada Juru Selamat kita. Ya, dan ya dikatakan ya sebagaimana judul renungan pagi kita, bahwa kebenaran pasti akan menaklukkan dunia. Dalam percakapan perpisahannya dengan murid-muridnya pada malam sebelum penyaliban, Juru Selamat tidak menyinggung penderitaan yang harus ditanggung dan dipikulnya. Ia tidak berkata tentang penghinaan yang ada di depan mereka. Ya, sama seperti kita. Ya, kita tahu bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali ada begitu besar tantangan, ya, situasi yang sulit yang akan kita hadapi. Tapi Kristus tidak menyampaikan itu kepada murid-murid di malam terakhir. Apa yang disampaikan kepada murid-murid? Ya, kita baca terus. Tetapi ia berusaha membawa pikiran mereka kepada sesuatu yang menguatkan iman mereka. Amin. Memimpin mereka untuk memandang kepada kesukaan yang menunggu orang yang menang. Ya. Ia bersuka-suka dalam kesadaran yang diperoleh, dan ia akan mendapat lebih banyak lagi para pengikutnya daripada yang telah dijanjikannya. Dan daripadanya akan mengalir kasih dan belas kasihan, membersihkan bait suci jiwa, dan menjadikan manusia seperti dia dalam tabiatnya. Bahwa kebenarannya dilengkapi dengan kuasa roh akan keluar untuk mengalahkan dan menang. Amin. Kebenarannya ya ditambah dengan kuasa roh akan keluar dan membawa apa? Kemenangan. Ya. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kebenaran Kristus pasti sudah mengalahkan dunia. Sehingga kita tidak terfokus kepada hal-hal yang terjadi, yang pasti akan terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Hidup yang susah, menderita,
keadaan dunia yang tidak menentu, tapi kita melihat jauh ke depan kepada janji kemenangan yang Kristus janjikan. Kepada mereka yang setia, yang percaya akan apa dijanjikan oleh Kristus, yang setia menyampaikan berita kabar baik itu, kita fokus kepada apa yang di depan kita. Kristus tidak gagal juga tidak putus asa, dan murid-muridnya harus menunjukkan suatu iman yang sama seperti sifatnya. Mereka harus bekerja sebagaimana ia telah bekerja, bergantung kepadanya untuk kekuatan, meskipun jalan mereka dihalangi oleh berbagai hal yang mustahil. Namun oleh rahmatnya harus maju, tak putus asa, dan berharap segala sesuatu. Ya, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang berada di rumah, yang bersiap dengan rancangan hati kita pada hari bekerja kita ini. Kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa situasi yang terjadi, mungkin yang paling dekat dengan kita terkait dengan wabah COVID-19 ini. Kebenaran Kristus pasti akan menemukan jalan untuk membawa kemenangan kepada kita. Kita tidak terfokus kepada tidak terfokus pada situasi yang sedang terjadi, tapi kita tetap setia untuk menginjil seperti kebenaran firman Tuhan pada kemarin. Karena kita melihat bukan hanya pada hari ini, tapi kita melihat jauh ke depan bahwa kemenangan Kristus pasti akan terjadi. Kristus sudah menaklukkan dunia ini oleh kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Biarlah ketika kita melangkah keluar dari rumah pada hari bekerja ini, kita terus diingatkan bahwa kemenangan kita ada dan pasti di dalam Kristus. Kiranya ini mendorong kita untuk hidup setia, hidup sama seperti Kristus. Mendorong kita untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, inilah firman Tuhan. Ya, inilah renungan kita di pagi hari ini, umat Tuhan yang saya kasihi. Kiranya menjadi berkat kepada kita di sepanjang hari bekerja kita. Sebelum kita melangkah keluar, izinkan saya untuk mengajak umat Tuhan berdoa sekali lagi. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ketika Engkau berjanji bahwa mereka yang menyampaikan, yang membawa kebenaran firman Tuhan ini, pasti memiliki kemenangan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah umat Tuhan boleh terus melangkahkan kakinya dalam hari bekerja ini. Di tengah wabah yang masih terus menjadi bagian momok yang menakutkan bagi kami. Perlindungan tangan kasih-Mu, Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu yang berjaga menjadi bagian bagi umat-umat Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketika malam kembali tiba, kami dapat melihat dan merasakan penjagaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Oh Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, jaga lindungi umat Tuhan, tuntun mereka dan berkati mereka di hari bekerja ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami ingat dan kami lakukan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Inilah doa dan harap kami ya Bapa di pagi hari ini. Dengar dan sempurnakan di dalam tangan kasih-Mu. Karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi, Rasma Wane, Hawe Wane, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada besok pagi.